Amin. Jemaat tetap berdiri, kita membaca firman Tuhan dari Roma pasal 1 ayat 16 dan 17. Roma pasal 1 ayat 16 dan 17. Mari kita baca bersama-sama. Roma pasal 1 ayat 16 dan 17. 1, 2, iya. Injil itu kekuatan Allah. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Silakan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ada ungkapan mengatakan kalau saudara mau menuai dalam waktu 3 bulan, tanamlah gandum atau padi. Kalau saudara mau menuai dalam jangka 5 tahun, tanamlah mangga atau durian. Kalau saudara mau menuai dalam jangka 25 tahun, tanamlah ilmu atau seumur hidup. Tapi jika saudara ingin menuai dalam kekekalan, tanamlah Injil, tanamlah iman. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Di dalam diri manusia ada kekuatan yang dimilikinya, yang diandalkannya. Apakah pengetahuannya, apakah pengalamannya, apakah jabatannya, apakah kekayaannya, atau yang lain. Itu kekuatan yang sering sekali menyertai langkah kehidupan manusia. Tapi di dalam Allah ada kekuatan yang dimiliki Allah, yaitu iman yang mengalahkan dunia dan maut. Itu sebabnya aku mempunyai keyakinan di dalam Injil. Mempunyai keyakinan di dalam Injil. Sebab aku tidak malu akan Injil. Saya percaya sekali akan Injil. Aku tidak akan malu akan Injil. Yesus katakan, barang siapa malu mengaku di hadapan manusia, maka aku juga akan malu mengakui di depan Allah Bapa di dalam zaman pada penghakiman terakhir. Kalau orang malu mengakui Kristus di hadapan orang lain, maka Kristus juga akan malu karena orang itu di dalam hukuman terakhir. Malu artinya menolak, tidak mengakui, menyangkal. Sedangkan mengakui berarti menganut, memberi kesaksian. Menyangkal berarti menyangkal, tidak mengakui, dan tidak memberitakan. Bagi Paulus, aku tidak dapat tidak memberitakan Injil, memberikan kesaksian. Aku harus bersaksi. Aku berniat memberitakan Injil. Karena apa? Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Karena Injil adalah kekuatan Allah untuk keselamatanku, untuk keselamatan keluargaku, untuk keselamatan negeri dan bangsaku. Kekuatan Allah itu adalah dinamis. Kekuatan itu adalah dinamis. Kekuatan itu adalah dinamika. Dan kekuatan itu adalah dinamit. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Keselamatan itu dianugerahkan kepada setiap orang yang percaya, saudara dan saya. Injil adalah kekuatan Allah. Injil adalah berita mengenai perbuatan-perbuatan Allah yang kuat. Injil mengandung kekuatan ilahi sehingga sungguh-sungguh membawa hasil. Firman yang keluar dari mulutku itu tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi dia akan melakukan dan melaksanakan apa yang kukendaki, dan ia akan berhasil. Injil adalah berita mengenai perbuatan Allah yang kuat. Apa isinya? Allah telah menyerahkan Kristus karena pelanggaran kita. Allah telah membangkitkan Kristus karena pembenaran kita. Kristus mengalahkan kuasa dosa dan maut. Dan Kristus membuka kita jalan menuju kehidupan yang baru, kehidupan yang kekal.
sehingga kita memperoleh pengampunan dosa. Kita hidup di dalam damai sejahtera dengan Allah. Jika aku didamaikan dengan Allah, jika aku didamaikan dengan diriku sendiri, jika aku didamaikan dengan sesama, dan jika aku didamaikan dengan dunia, ini harus kuawali tatkala aku berdamai dengan Allah. Bapak saudara-saudara, inilah seruan John Wesley. Tatkala aku didamaikan dengan Allah, maka aku dapat berdamai dengan diriku sendiri. Aku dapat berdamai dengan sesama. Aku dapat berdamai dengan dunia. Maka pada saat John Wesley mengalami pencerahan, pada saat itu dia lari secepatnya mencari di mana orang yang pernah dia benci. Dia mengulurkan tangannya, tangan pengampunan dan tangan persahabatan. Bapak saudara-saudara, Injil mengandung kekuatan ilahi. Sebab Injil adalah firman Allah. Kalau yang berbicara Allah yang maha kuasa, firman-Nya mempunyai kekuatan. Firman-Nya berkumandang. Allah yang maha itu. Dikatakan berfirmanlah, maka jadi, maka jadilah. Berfirmanlah, maka jadi, maka jadilah. Firman Tuhan tetap untuk selamanya. Tuhan sendiri yang menjamin pelaksanaannya. Kata-katanya itu mempunyai kekuatan. Bagaikan kekuatan titah seorang raja. Dan lebih daripada raja. Karena dia adalah raja di atas segala raja. Sehingga titahnya iya dan amin. Dan janjinya pasti digenapi. Bapak saudara-saudara, berita Injil telah melahirkan jemaat-jemaat dan gerejanya. Berita Injil telah menarik, mengilhami, dan memperbaharui hamba-hamba Tuhan dan orang-orang kudusnya. Di sana ada Agustinus, di sana ada Martin Luther, di sana ada John Wesley, di sana ada John Sung, dan di sana ada Billy Graham. Semuanya hatinya dihangatkan oleh Injil, kebenaran dan kekuatan Allah. Injil yang menyelamatkan, keselamatan masa kini, keselamatan masa depan, bahkan keselamatan dalam kekekalan, dan kita diselamatkan di dalam pengharapan. Itu sebabnya Bapak saudara-saudara, keselamatan versus murka, hukuman, maut, kebinasaan, dan kematian. Umat manusia terancam oleh hukuman Allah. Manusia menuju pada kematian dan kebinasaannya. Akan tetapi, dengarkan. Dengan percaya kepada Injil, kita diselamatkan dari murka Allah. Dengan demikian, kita luput dari kematian. Kita luput dari kebinasaan. Mengapa? Dengarkan. Semua itu merupakan hasil pengampunan dosa dan disertai pembenaran dan kemuliaan dalam kerajaan yang kekal. Itu sebabnya berita ini bagi saya, bagi kita semua, bagi setiap orang, keselamatan tersedia bagi setiap orang percaya. Keselamatan penginjilan adalah undangan universal. Tidak ada seorang pun yang tidak dapat diselamatkan kecuali dia menolak anugerah Tuhan. Itu sebabnya John Wesley lari dengan secepatnya memberitakan Injil kabar baik ini. Sehingga dalam jangka 5 tahun, Injil Raya sudah dijangkau oleh Injil. Mengapa? Karena Injil adalah kekuatan Allah. Kekuatan yang bekerja bagi setiap orang yang mendapat ilham ilahi di dalam Injil itu sendiri. Itu sebabnya Bapak saudara-saudara, Injil, kita tidak perlu mengusahakan keselamatan dengan susah payah. Sebab keselamatan dikaruniakan kepada kita dengan cuma-cuma. Keselamatan itu tersedia di luar perbuatan hukum Taurat. Bapak saudara-saudara, saya haus sekarang. Dan saya tahu, saya mengerti. Air adalah yang menolong saya untuk bebas dari
haus atau dahaga. Sekarang saya haus. Dan saya sungguh tahu air itu menghilangkan dahaga saya. Dan air itu tersedia. Persoalannya, apakah saya akan mengambil air atau tidak untuk menghilangkan haus dahaga saya ini? Saya haus. Saya tahu air adalah menghilangkan dahaga saya. Dan air itu tersedia. Tapi namun saya di sini tahu dan percaya tidak melakukan apa-apa. Meskipun air tersedia dengan pasti, saya akan tetap haus. Itu sebabnya saya haus dan saya tahu pasti bahwa air menghilangkan dahaga saya dan air tersedia, maka saya akan mengambil dan saya minum. Lega. Iman adalah tindakan tangan saya mengulurkan, mengambil air. Itulah iman. Saudara dan saya bisa percaya saudara haus dan air tersedia, tapi saudara akan tetap di dalam kehausan meskipun air tersedia karena saudara tidak bertindak mengambil air yang tersedia ini. Tapi tatkala aku mengambil air dan aku meminumnya, aku bebas dari haus. Saudara-saudara, percaya. Percaya Kristus Tuhan. Tuhan itu adalah Allah kita, Tuhan itu adalah Esa. Percaya Kristus mati bagi kita. Percaya Kristus bangkit bagi kita. Percaya Kristus hidup bagi kita. Inilah Injil. Itu sebabnya percaya saja kamu akan diselamatkan. Percaya saja kamu akan menang. Percaya saja kamu akan sembuh. Sesederhana itu? Ya. Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya yang beri kita menang. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara bisa tambah. Percaya saudara menang. Percaya saudara sembuh. Percaya saudara diampuni. Percaya saudara dipulihkan. Percaya saja. Dan itulah yang mewarnai kehidupan John Wesley. Aku berjuang untuk menyelamatkan diriku dengan perbuatan baikku, dengan seluruh pengetahuan teologi aku, dengan seluruh gelar-gelar yang melekat dalam dadaku, dengan seluruh kekuatan dan kegigihanku aku memberitakan Injil sampai ke Amerika. Ternyata aku semakin gagal dan semakin gagal. Tapi tatkala aku membuka hati, Tuhan, aku manusia yang celaka. Siapa yang akan menyelamatkanku ini? Injil, kekuatan Allah menyelamatkanmu. Karena keselamatan hanya karena anugerah. Saudara-saudara, kebenaran yang membenarkan, menghukum bebas orang yang sebenarnya tidak layak dihukum bebas. Bertolak dari iman, yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Dari iman kepada iman. Dari iman kepada iman, dari kekuatan kepada kekuatan, dari kemuliaan kepada kemuliaan, berdasarkan iman yang terus menerus, semata-mata berdasarkan iman. Dan iman itu harus bertumbuh. Kebenaran Allah hanya dapat diterima dan dijawab dengan iman, dan kebenaran Allah itu ingin juga menguatkan iman. Menerima iman, membangkitkan iman. Dan iman itu adalah respon penuh yang timbul karena Allah ternyata dapat dipercaya. Amin. Allah di dalam Kristus yang engkau imani adalah Allah yang dapat dipercaya. Kasih karena Allah ternyata mengasihi kita. Kesetiaan karena Allah ternyata setia. Inilah penyataan isi hati John Wesley. Beriman berarti menjawab dengan hati, percaya adalah mengasihi Tuhan,
iman yang menentukan hubungan kita adalah bukan perbuatan kita. Inilah orang yang benar akan hidup oleh iman. Orang benar itu akan hidup oleh percayanya. Orang benar itu akan hidup mengandalkan Tuhan oleh imannya. Orang benar, kebenaran dan membenarkan, percaya pada kehidupan. Dari iman kepada iman, dari kebenaran kepada iman, dari hidup di dalam iman. Bapak saudara-saudara, orang benar, orang yang bersikap lurus sesuai dengan perjanjian dan firman-Nya. Ia mengasihi Allah dan mentaati perintah-perintahnya. Bahkan ia mengasihi orang yang sulit dikasihi. Itu sebabnya orang benar versus orang congkak. Orang congkak menindas sesama, tidak peduli akan Tuhan. Orang congkak akan binasa, orang benar akan hidup. Hidup menikmati keselamatan Tuhan secara jasmani dan rohani. Itu akan diperoleh dengan cara percaya pada Tuhan, mengandalkan Tuhan, kebenaran dan keselamatan diperoleh lewat iman. Saudara-saudara, John Wesley adalah keluarga Kristen. Kakeknya pendeta, bapaknya pendeta, mamanya juga aktif dalam penginjilan. Kakeknya gagal menjadi misionaris, bapaknya gagal menjadi misionaris, ibunya gagal menjadi misionaris. Pada suatu hari, John Wesley sudah dijadwalkan akan pergi ke Amerika, menjadi misionaris. Pada saat itu juga, orang tuanya meninggal. John Wesley bergumul, kakekku gagal menjadi misionaris, papaku gagal menjadi misionaris, mamaku gagal menjadi misionaris. Sekarang aku ke Amerika, sudah harus berangkat, tapi papaku meninggal belum lama. Apakah aku harus menggagalkan keberangkatanku ke Amerika? Bagaimana dengan perasaan mamaku yang sedang berduka ditinggalkan suami, ditinggalkan papaku yang kusayangi? John Wesley bergumul, akankah aku berangkat ke Amerika dengan mengabaikan kesedihan dan kedukaan mamaku? Atau haruskah aku pergi ke Amerika dengan mengabaikan kedukaan mamaku? Atau aku akan tetap mendampingi mama? John Wesley bergumul. Akhirnya dia datang kepada mamanya. Ma, sudah ditetapkan dalam waktu dekat ini, aku harus berangkat ke Amerika. Tapi saya juga menyadari kedukaan mama ditinggal papa. Mama, siapa yang akan mendampingi mama? Aku mohon restumu dan pertimbanganmu. Apakah aku akan tetap tinggal di Inggris ini? Atau aku harus pergi ke Amerika sebagai misionaris? John Wesley dengan berat hati menyampaikan permohonan ini kepada mamanya. Apa jawaban Susana Wesley? Anakku, berangkatlah engkau ke Amerika, menunaikan tugas panggilan ilahi. Allah memanggilmu dan Allah mengutusmu, doa dan restuku menyertaimu. Bahkan Susana Wesley katakan, jika aku mempunyai 20 anak laki-laki, aku akan mengirimkan 20 anakku laki-laki ini sebagai misionaris untuk menjangkau daerah-daerah dan negara-negara kafir yang belum mengenal Kristus. Meskipun aku tidak dapat menyaksikannya, aku tetap rela jika 20 anakku ini berangkat sebagai misionaris. Itulah hati Susana Wesley, sangat berkobar-kobar dalam pemberitaan Injil Kerajaan Allah. Bapak saudara-saudara, jantung gereja dan hakikat gereja adalah misi. Gereja yang tidak bermisi akan mati. Menyampaikan kabar baik, kasih dan pengampunan. Sehingga John Wesley katakan, saya tidak takut jika metodis ini lenyap. Tapi yang saya takutkan, jika metodis ini tetap ada, tapi ia kehilangan apinya. Saya tidak takut gereja metodis ini lenyap dari muka bumi dan Inggris Raya ini.
Tapi saya takut Metodis ini tetap ada, tapi telah kehilangan apinya. Bapak saudara-saudara, itu sebabnya suara panggilan Injil terus berkumandang dari seberang. Dan panggilan ini bagi saudara dan saya. Dengarkan jeritan dari jauh. Jangan engkau diam terlelap mendengar, tapi mari kita kirimkan Injil bagi kerajaan Allah. John Wesley, dunia ini adalah tempat pelayananku. The world is my parish. Aku harus menyelamatkan dunia ini. Dan aku harus pergi bagi dunia ini. Berkumandang suara dari seberang. Kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa mengerang. Kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injilmu. Menyentak yang terlelap. Kirimlah pelita Injilmu. Menyentak yang terlelap. Kita telah mendengar jeritan dari jauh. Kirimlah cahayamu. Bantuanmu berikanlah, jangan jemu. Kirimkanlah cahayamu. Jangan kita tinggal diam mendengar. Kirimlah cahayamu. Injil Tuhan harus kita sebar. Kirimlah cahayamu. Suara inilah yang berkumandang sehingga Injil diberitakan dan Injil menjamah, menjangkau, melawat Inggris Raya. Injil mengubah, memperbaharui dan memulihkan sehingga Injil menyelamatkan Inggris daripada revolusi berdarah seperti yang terjadi di Perancis. Injil mengubah, memperbaharui dan memulihkan. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa mengeram, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injili menyentak yang terlelap. Kirimlah pelita Injili menyentak yang terlelap. Kita telah dengar jeritan dari jauh, kirimlah cahayamu. Bantuanmu berikanlah, jangan jemu. Kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injili menyentak yang terlelap. Kirimlah pelita Injili menyentak yang terlelap. Jangan kita tinggal diam mendengar. Kirimlah cahayamu. Bantuanmu berikanlah, jangan jemu. Kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injili menyentak yang terlelap. Kirimlah pelita Injili menyentak yang terlelap. Dalam usia kita 59 tahun ini, apa komitmen kita sebagai pribadi juga sebagai gereja? Karena di sana banyak orang terlelap, di sana banyak orang yang terhilang, di sana banyak orang dalam kegelapan, di sana banyak orang yang kekurangan, dan di sana banyak orang yang kemiskinan. Saya bersyukur jika bulan ini gereja kita mengadakan bakti sosial. Kecil, tidak apa-apa, daripada tidak berbuat apa-apa. Kepedulian dengan sesama, sebagai wujud kesalehan pribadi, sebagai wujud kesalehan sosial. Dan inilah ciri khas daripada gerakan Metodis. Aku diselamatkan, maka aku harus memberitakan keselamatan. Aku diberkati, maka aku harus menjadi berkat. Sehingga gereja keluar ke tengah-tengah dunia yang terus berubah dengan kasih Allah yang tidak pernah berubah. Berkumandang dari seberang, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah cahayamu. Banyak jeritan dari jauh, kirimlah cahayamu.
Banyak orang yang tinggal, jangan tinggal diam. Kirimlah cahayamu. Biarlah kita semua bergerak dalam kehidupan kita, pribadi lepas pribadi, dalam lingkungan kecil, gereja dan negeri dan bangsa ini. Kirimlah cahayamu. Kirimlah Injil kekuatan Allah. Beritakan dan saksikanlah anugerah Allah bagi hidupmu, bagi dunia dan sesamamu. Amin. Tuhan, terima kasih untuk firman hari ini. Kami boleh melihat teladan John Wesley yang mengalami inspirasi, ilham, pencerahan, dan transformasi oleh karena mendengar firman Tuhan. Injil Kristus, kekuatan Allah. Tuhan, sudah seberapa kali kami mendengar Injil Tuhan. Biarlah Engkau juga mendorong kami, memberikan kemampuan bagi kami untuk pergi memberitakan Injil. Banyak orang yang menjerit, banyak orang yang terlelap, banyak orang yang hilang. Biarlah kami mempunyai kepedulian bagi mereka, menjangkau mereka bagi kerajaan Allah. Kuatkan dan teguhkan kami Tuhan, sebagai pribadi, juga sebagai gereja-Mu, agar kami setia. Demi Yesus Kristus. Amin.